menurut saya, menurut Bu Yanti juga, waktu wawancara. Yep. Wawancara itu, itu benar-benar kita cross check antara materi yang Anda kumpulkan dengan who you are di sana. Jadi kelihatan bahasa Inggrismu bagus, oke, skormu tinggi, tapi kamu nggak bisa ngomong ya. Gitu. Atau pronunciation Anda kebelepotan gitu. TOEFL-nya tinggi gitu 600-an. Betul, tapi ya pronunciation-nya atau speaking-nya masih pas kurang. ngomong nggak komunikatif. Kan beda antara orang nervous sama orang yang nggak bisa, kita bisa ini. Personality yang paling itu ya, yang paling harus diasah ya. Kita harus membiasakan diri kita terbiasa dengan orang lain. Betul. Ya, terbiasa dengan perbedaan dengan orang lain dan yang justru sebenarnya yang aku nggak nyangka banget gitu ya. Kok pengalaman di Karang Taruna yang jadi penting banget. Apa sih orang sini community work ya, berorganisasi, pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat gitu loh. Bahasa Inggris itu penting banget. Bahasa Inggris itu yang Pak Wisnu tadi bilang nomor 1 ditanyain beneran. Yang dipuji justru bukan aduh kamu IPK-nya gila ya, ini cum laude terus enggak gitu. How did you learn English like that? Realitasnya nih Pak Wisnu Wiyanti, it's not everything is not always roses and honey kan. Nggak selalu gampang aja kan di sekolah. Pasti ada what happened? Kalau misalkan ada saat-saat dimana kita sedang di luar negeri, jauh di tanah orang begitu ya, mungkin jauh dari keluarga, ketika kita ngerasa aduh susah banget ya sekolah di sini, atau waduh kemarin saya baru dapat kejadian tidak mengenakan, apakah di jalan atau di rumah, terus sekarang down banget itu. Pernah nggak Bapak Ibu ngerasain seperti itu? Pernah banget. Okay. Siapa yang mau sharing duluan nih mungkin? Nggak harus detail sih. Tapi what did you do? Ya, kalau yang karena saya barusan balik ya, ya sekarang sih seharusnya nggak ada masalah. Okay. Technology is very very good. Anda bisa melakukan video call lewat cellphone Anda anytime, cuma beda waktunya yang nyebelin kadang-kadang. Jam 2 siang ya ketemu, di sana jam 2 pagi. Iya betul, 12 jam kita bedanya. Gitu aja cuma. Tapi seharusnya nggak ada masalah, tapi tetap aja problem to happens. Kan kadang-kadang kan yang kita ngomong kan perasaannya. Tapi Bu Yanti lebih bisa ngomong psychological, feeling so lonely di sana, kayaknya nggak ada yang care sama kita. Lebaran nggak ada opor kan? Iya. Tapi di circle saya yang lebaran di sini. Oh iya. Tapi dulu waktu COVID saya kan di sana. Jadi nggak ada siapa-siapa di sana. Even sekolah tutup dan semua betul-betul down gitu, semua nggak bisa. Cuma bisa lihat foto-foto makanan aku ya. Iya. Nyari foto Lamis bikin ini langsung. Awas gue datang nanti. Berarti support system ya Pak Wisnu. Support system. Kalau dari Bu Yanti gimana? Challenge-nya ya aku ada 2 yang dulu itu bikin aku stres banget itu bacaan. Kita kalau di kampus ya di Indonesia membaca itu nggak wajib. Betul. Yang wajib itu datang kuliah dan dengerin dosen nyatet gitu kan ya, dan hafalkan dengan baik lalu do well di tes. No, di Amerika itu harus baca. Kalau nggak baca dapat 0, keluar 0, masuk 0, keluar 0 kalau nggak baca gitu. Jadi memang dituntut lebih mandiri. Yes, dan membaca teks-teks yang tebal-tebal, psikologi tahu kan bukunya banyak banget dan tebal-tebal. Dan itu kan kadang bikin gue capek banget gitu ya, belum lagi ya punya anak kecil gitu kan ya, belum suami Padang gitu kan, suami Padang yang banyak ya, you know ya harus masak Padang, harus ini Padang gitu kan. Jadi aku benar-benar merasa problem untuk belajar itu adalah membiasakan diri membaca teks tebal-tebal itu sebelum belajar, sebelum kuliah. Pernah sekali ya waktu itu aku nggak mengatakan udahlah aku nggak mau baca hari ini gitu kan, nggak apa-apa lah aku mau ke itu beli cari jengkol mas di Fort Wayne. Iya, aku ke Fort Wayne sekitar 2,5 jam dari tempat aku gitu kan, nanti kan kuliah jam 6 sore. Ya kalau saya tuh kuliah graduate schoolnya jam 6 sore. Jadi pergi ke Fort Wayne dapat jengkol langsung kuliah, ya kan? Nggak baca dong, gitu kan? Tahu nggak profesor yang baik banget sama aku selama ini, baik banget, pokoknya sangat supportive and everything. Oke, jadi gimana? Suku itu Irianti katanya gitu kan? Kamu menarik nggak kamu suku itu? Suku apa ini? Suku. I'm sorry I didn't read gitu kan ya? You know? He changed totally 100%. Sedikit pun nggak ngeliat aku lagi dan dia bilang, how could it possible that people come to my class without reading? Wow, itu buat aku itu malunya minta ampun gitu loh, nggak nyangka. Nah, begitu aku mencobakan ke mahasiswa aku di sini, shock seluruh mahasiswa gitu loh. Kenapa harus baca dulu? Nah, itu penting Bu Yanti. But that really helps me gitu loh. Kalau ternyata kita nggak baca dulu, gitu kan ya, yang kita dapatkan itu seolah-olah gelas kosong yang diisi oleh
oleh dosen. Seberapa banyak dosen bisa ngisi? Paling setengah gitu kan. Tapi kalau kita udah baca di rumah dulu gitu ya, kita udah keisi setengah ya kan. Dosen tinggal nambah-nambahin aja dengan diskusi kelas, tambahin lagi di penuh. Ya. So it makes us rich gitu dari mendengar diskusi dari teman-teman, mencampurkan dengan interpretasi kita dari bacaan, itu nggak kebeli. Pengalamannya itu Buyanti, Ya. Nah, satu lagi yang membuat aku bisa survive sebenarnya adalah finding a support system like Mas Wisnu do. Aku selalu mencari Muslim Student Association atau apa namanya learning center Community Islamic center. Center gitu ya. That's what I did, and then alhamdulillah untuk masalah itu nggak pernah ada masalah. I survive quite well ya, kecuali dengan itu di rumah. Ya, support Dan system itu di Amerika cukup baik karena mereka sudah cukup berpengalaman untuk menangani mahasiswa internasional. Mungkin kalau compare sama Indonesia mungkin beda ya. iya. Dan apalagi kalau minoritas, ketemu iya. minoritas, kok kuat banget jadinya. Iya betul. langsung strongnya diaspora ya. Iya, diaspora. Ini dan apa namanya University support system itu sudah bagus kan. Yes. International office-nya mereka sangat-sangat responsif. Gitu Yes. loh. Misalnya ada kasus dulu. Saya kan di situ tahun 2000 2001 kan. 9/11 remember? Ya, oh my goodness gracious. Ya, we were there. Ya, We aku were di there. sana. Saya juga di sana. Jadi Iya. saat itu semua kita tidak tahu what's going on Iya. kan. Akhirnya sampai 9 ketemu. pagi gitu kan kita tahu ke Akhirnya kantor. sampai ketemu perpetrators-nya, orangnya katanya berbahasa Arab, nama-nama Arab Timur Tengah, kemudian semua mata tertuju ke Islam dan Iya. komunitas. Ya itulah yang jadi kadang-kadang kita bingung kan mau ngapain, bahkan pada saat itu Amerika tidak punya pengalaman punya terorisme di dalam negeri mereka. Maka dari itu terus ya yang mereka lakukan adalah mereka call me in the middle of the night, if you need anything call me, we'll pick you up. Yep. Nah, that's Jadi support itu system. jadi satu hal yang buat kita tenang gitu, karena kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi sama kita saat itu ya. Tapi habis itu ya alhamdulillah nggak ada apa-apa sih, karena saat itu semua siaga, polisi siaga juga, masjid di tempat kita juga dijaga polisi, jadi semuanya baik-baik semua sih. Ya itu persis banget ya, kita kan memang lagi di sana waktu itu di kan sana. ya. Aku ke kantor kan assistantship, ke kantor, kemudian jam 9 pagi gitu kan ya. Semua orang lagi lihat TV gitu kan, pas aku masuk, aku pakai hijab kan, karena aku pakai hijab. Tuh, and then mereka lihat aku datang, Tendreng. Ya pasti And then efeknya they seperti said, itu ya. you know what, anything you need, Let me know. you have Oh, me. Masya Allah, baik sekali. You have me. Ya, ya, ya. Don't worry, alright gitu kan. Jadi loh, kok aku pikir akan dijutekin gitu, gimana lah gitu. Ternyata enggak. Don't worry, you have us. Don't Ya, worry, jadi okay? ya harus dibedakan antara pemerintah Amerika yang membaca di media Ya, dengan ya. orang Amerika sendiri. Yes. Karena banyak sekali orang Amerika yang baik ya. Seperti semua orang di dunia pasti ada yang baik kan. Kebaikan Ada hati juga manusia yang ya. bandel. Iya, iya sih. Ada. Ya, Pas aku pulang baik dan malam-malam jahat. kan, jam 9 malam dari perpustakaan pulang gitu kan ya. Mungkin mahasiswa yang mabok gitu ya. Go home BITCH gitu kan, kayak gitu lah. Ya masjid kita juga dijaga polisi Sangat. sampai beberapa yang lewat-lewat, tapi karena ada polisi jadi nggak berani gitu kan. Jadi ya biasa lah seperti itu. Well, anything can happen, tapi di sana kan law enforcement-nya cukup punya pengalaman. Oh, in that matter, I feel very Ya, protected. mereka sangat peduli dengan kita, jadi ya jangan terlalu takut lah. Berita yang di luar tidak selalu sama dengan yang terjadi sebenarnya. Yang penting kita keluar dulu ya Pak ya. Ya. Bu, kita ambil beasiswanya kemudian Ya. improve ourselves Ya. seperti itu ya. And enjoy the process. Enjoy the Enjoy the process. Betul. Betul sekali. Nah, jadi kan mungkin di antara teman-teman kita semua ada yang kurang beruntung ya. Mungkin secara latar belakang keluarga juga tidak mengizinkan kita punya cita-cita tinggi-tinggi begitu. ada Bu Yanti, banget Pak itu Wisnu, banyak, apalagi ya. buat teman-teman yang mungkin udahlah kamu nurusin usaha orang tua aja gitu, atau mungkin perempuan, apalagi biasanya perempuan ya nggak usah tinggi-tinggi lah, nanti juga nikah nggak kepakai gelarnya gitu, Yeah. seperti itu Bu. Yeah. Nah mungkin ada yang bisa disampaikan nggak Bu Yanti, Pak Wisnu untuk memotivasi teman-teman yang nonton nih, lagi nonton di podcast kita agar punyalah cita-cita yang tinggi gitu. Oh sekolah keluar negeri juga, di negeri orang yang katanya juga jahatnya kayak gimana juga, wah sekolah aja lah gitu ya, agar nggak takut Bu punya cita-cita. What would you say, ma'am? Apa ya, kalau aku ya berdasarkan pengalaman
keluar itu dulu kalau seandainya nggak pernah nyobain ke luar negeri. Kan awalnya tahun 93 itu ya, waktu yang program The Ship for Southeast Asian Youth Program, kita cuman sebentar-sebentar, cuman seminggu di Jepang, 2 minggu di Jepang, seminggu di Filipina dan seterusnya, dan seluruh negara Asia Tenggara dan Jepang gitu ya. Kalau seandainya aku nggak pernah mengalami itu, aku nggak akan pernah tahu bahwa dunia ini luas sekali dan bahwa sesuatu bisa banget, mungkin banget terjadi dalam hidup kita gitu. Betul. Jadi selama ini kita tuh kayak kata dalam tempurung gitu ya, hanya nyaman di sini-sini aja, nggak berani. Tapi begitu ditaruh ke sana, wow, bisa kok ternyata ya kita keluar, wow ternyata ada perbedaan ini, dan itu akhirnya membuat kita nyandu gitu loh, ingin tahu lebih banyak lagi. Kan Nabi juga mengatakan kunjungilah gitu kan ya, Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Tuntutlah ilmu ya kan, untuk ilmu. Tapi kita disuruh untuk selalu traveling itu supaya kita saling mengenal dan saling menyayangi gitu. Betul. Belajar untuk mencintai, people will be people everywhere. Ya, betul. And I think bisa menjadi pribadi yang lebih mature itu salah satunya karena sudah melihat perbedaan-perbedaan itu gitu. Masya Allah. Tertantang intelek kita untuk Jadi menimbang-nimbang. mengambil kesempatan untuk beasiswa itu membuat Bu Yanti bisa lebih berproses menuju diri Bu Yanti yang lebih baik. Seperti itu ya, Bu, ya? Lebih bijaksana, Betul. ya lebih luas Ada yang wawasannya. bilang kalau kamu pengen bijaksana tuh jalannya yang jauh. Yang jauh, Mainnya yang jauh. Betul, itu masuk betul. banget sekarang. Biasanya kalau ada apa-apa pasti pikniknya kurang jauh. Kurang Iya, teknik iya. kamu. Mainnya kurang jauh. Lihat dong teknik. di negara lain, Iya, lihat iya, dong di iya. negara lain sudah melakukan seperti itu. Dan lain-lain. Jadi memang keluar negeri itu memang tidak mudah. Biasanya kan concern utama adalah biaya. Iya, Memang betul, biaya. Tapi kan bisa disiasati atau bisa melalui program beasiswa yang seperti kami dapatkan. Tapi yang lebih penting adalah niat dulu ke sana. Niat dulu ya Pak ya. Ya, jangan cuma saya mau di sini aja. Ya oke, di sini juga bisa. Anda bisa sukses bisa. Tapi kalau keluar negeri Anda akan mendapat nilai lebih. Antara lain yaitu mainnya yang jauh, wawasan Anda lebih luas, perspektif Anda lebih luas, Dan intelek kita lebih terasah. tertantang. Karena Banyak masalah kan, banyak Betul. masalah. Di sana ada. Jadi kalau Anda memecahkan masalah, itu perspektif sana berbeda. Dan Iya. kita juga terbiasa untuk melihat nggak cuma dari satu sisi. Iya. Betul. Jadi holistik. Jadi lebih ini. Jadi misalnya suatu ketika Anda terjun di dunia akademik kayak kami berdua, kita tidak mudah untuk terpengaruh. Misalnya kayak entar lagi ada tahun politik nih. Ini karena Jadi saya pada tahu galak semua. Di Amerika Demokrat Republik itu antara dua poros kubu itu kita di tengah kan tahu kan. Jadi kita tahu, kita lebih kritis untuk melihat situasi, kita lebih kritis melihat masalah, tidak gampang ngejudge orang, tidak gampang untuk Dibodoh-bodohin. Ya betul, atau dipengaruhi hal yang sifatnya. Apalagi sekarang musim hoax dan lain-lain. Dengan kita mempunyai perspektif yang jauh lebih luas, itu akan membuat kita jauh lebih tenang, tidak mudah untuk ngambil keputusan yang terburu-buru. Gitu, lebih itu aja sih. Masya Allah. Saya. Jadi memang ini ya Pak ya, salah satu kunci sukses menjadi diri kita yang lebih baik itu berani mengambil kesempatan, nggak takut dan ya take the chance. Dan berani menerima tantangan Berani itu. menerima Karena tantangan. tantangan Unless you itu try it. kesempatan untuk Iya. ini bekerja Betul. gitu. Yeah, try it. Yeah. You'll If never know. you never have problem, you know your brain doesn't work. Yep, true. Nah sekarang nih spesial ini nih, abis ini mungkin kita udahan, tapi karena Pak Wisnu, Bu Yanti ini adalah menurut saya juga ambassador dari Fulbright yang sangat inspiring ya, sangat menginspirasi buat saya, dan saya yakin buat Sobat Cendekia di rumah juga ngerasa begitu. Saya ingin tanya lebih jauh sedikit tentang Fulbright, Bu Yanti, Pak Wisnu. Kalau misalkan nih saya ingin ngambil beasiswa Fulbright, ini apa yang harus saya siapkan? Oke, pertama Anda tahu deadline-nya. Jangan Very sampai. good. Cari beasiswa. Jangan kayak aku Silakan tunggu terakhir. buka Aminef. Website Aminef. Kata kuncinya Aminef di Google aja Aminef, ya. ya. Silakan Anda cari harus Google. tahu Ini ada alamatnya di sini ya, subtitle. Nah, ya kalau dulu saya apply itu masih harus pakai paket kilat khusus. Jadi Ya. kan masih ada waktu untuk travel atau pos kan. Sekarang semua serba Iya, digital online. ya. Enak langsung banget cek sekarang. Jadi enak sekali. Jadi nggak ada kendala tempat sebetulnya. Oh rumah saya di pedalaman di Kalimantan sana, kantor posnya baru buka seminggu sekali ya itu kan. Dulu kita pakai pos ngiriminnya, Iya, hard dulu copy. pakai perangko. Sekarang orang perangko aja nggak tahu bentuknya kayak apa. Anyway, itu satu deadline. Kedua, lihat syarat-syaratnya. Ya, jadi kalau misalnya Anda lihat, oh harus ada transkrip diterjemahkan bahasa Inggris, siapkan jauh-jauh hari. Udah minta ditranslate. Kalau misalnya Anda harus pakai, kalau kampus tidak menyediakan translator ya cari
Penerjemah translator tersumpah ya berusaha, biasanya, sworn translator itu. sumpah, Iya. jangan yang disumpahi ya. Ya, jangan. Itu satu. Jangan Terus disyukurin. dua, ya. Jelek banget nilainya gitu. Terus kalau Anda Benar. harus required ambil tes TOEFL jauh-jauh hari juga. Tapi jangan terlalu, oh TOEFL saya kok jelek, saya harus ulang lagi sampai bagus. Nggak perlu. Sebenarnya nggak perlu. Dan nggak mungkin. Nggak mungkin perfect. Nggak mungkin. Nggak mungkin Dalam perfect. waktu cepat Dalam waktu- banget gitu Jadi ya. kan nanti setelah itu dikumpulkan, kemudian nanti akan diseleksi. Yes. Kalau Anda masuk dalam shortlist, Anda kan dihubungi. Kalau Anda dihubungi, Anda tinggal di luar Jakarta, mereka diberi tiket dan penginapan untuk tinggal di Jakarta untuk malam untuk apa, interview. Interview itu berlangsung dalam kira-kira 15 menit satu orang. Nah, setelah itu selesai, lalu kemudian nanti akan shortlisted lagi, nanti akan ada tes TOEFL lagi. Yang itu tes TOEFL itu adalah yang dari ITS, dari Ya. Amerika sana langsung. Itu pun dibayarin. Tenang, nggak usah bayar. Kita Jadi sejauh ini masih belum keluar apa-apa nih. Cuman ngirim oh tapi sekarang internet Pak ya. internet, Bayar kuota. cuma aja. bayar kuota aja. Bayar kuota. Itu aja. Terus habis itu nanti ada tes GRE, kayak tes apa ya? Atau GMAT. GMAT kalau Anda ambil Kalau bisnis. Ya itu aja. Kemudian setelah itu nanti ada proses lagi sampai akhirnya kalau Anda sudah diterima, nanti Anda diminta list of schools. Setelah Anda putuskan sekolahnya di mana, nanti akan ada wawancara visa. Itu diundang lagi ke Jakarta, Anda dibayari lagi. Bayar lagi. Semua diurusin kok. Semua urus sampai akhirnya kalau Anda diterima, Anda dikasih tiket pesawat dan uang saku. Jadi intinya kalau Fulbright, Anda tidak perlu keluar uang apapun. Ya. Masya Allah. Jadi uang bukan masalah ya? Nggak ada masalah sebetulnya. Saya juga nggak bawa apa-apa saat itu. Mantap. Cuma bawa baju aja. Bonek ya Pak? Pondo nekat. Pondo nekat. Kalau Bu Yanti gimana Bu? Rasanya yang dikatakan Pak Wisnu sudah mewakili semua ya. Tapi memang kalau zaman sekarang lebih enak ya. Zaman kami dulu informasi susah dicari kan ya. Kalau sekarang Fulbright hampir setiap waktu ke waktu itu mengupdate mengadakan event-event ya, keterangan tentang Humphrey, keterangan tentang inisiatif gitu, keterangan tentang S1, S2, S3 gitu kan. Jadi mereka ikutilah acara-acara event-event Dan berbagi mereka ada di pengalaman. sosial media loh. Ada Mereka di sosmed. Facebook, ada Di Facebook Instagram, ada, Instagram ada ya, Twitter juga ada. Jadi Anda Enak tidak akan banget. ya. Ya. Anda bisa nanya langsung lewat chat. Betul, betul. Jadi, ya. Itu penting banget. Dan kalau nyiapinnya tuh sebaiknya setahun sebelumnya udah sebelumnya udah les TOEFL gitu kan. IELTS juga perlu. GRE GMAT-nya. GRE GMAT tuh. itu akan dibayari nanti. Jadi Anda tidak perlu. Yang Tapi perlu adalah TOEFL dulu. persiapannya Unit perlu. dulu. Persiapannya, Belajar dulu. persiapan ya. Biasa. Apa Persiapan ini? Ya betul. bukan- Aduh, itu Ya, logika verbanya Iya, minta ampun betul, ya. ya. Jadi persiapan harus tahun sebelumnya lah Ya, betul. usahakan. Dan ya. proses dari Anda mengirimkan Anda submit itu ya sampai Anda diterima itu takes a year. Jadi deadline-nya biasanya bulan April ya masalah ya. Kemudian nanti Anda baru diterima fix-nya itu April tahun depan. Kalau misalnya Anda udah decided. Julai berangkat biasanya ya. Julai berangkat. April, Mei, Juni, Juli Iya. berangkat karena perkuliahan selalu 20 Agustus. Agustus 20. Kalau 20-nya masuk di hari Jumat atau Sabtu dipindah ke Senin itu doang. Jadi 20 Agustus tuh 20 gitu. pasti ya, Fall fix, semester. ya, fall Fall semester. semester, ya. Jadi itu ada angka keramat buat kita. Ya. 20 Agustus. Wah mantap lah, terima kasih Pak Wisnu, Bu Yanti. Ya, Jadi sama-sama. buat teman-teman ya, buat sobat cendekia di rumah atau dimanapun kalian berada, dapat beasiswa dari Fulbright itu saya rasa dan kita bertiga pasti sepakat ya, that's a good goal to chase on gitu ya. Target yang bagus buat dicapai, langsung aja saya rasa nggak apa-apa ya, di edisi ini kita kasih link. Ya. Silakan lihat di caption untuk informasi lebih lanjut tentang beasiswa Fulbright ya, terutama Aminef ya untuk Indonesia. Kemudian juga ada Instagram dan sosial media lainnya. Silakan mulai persiapkan dari sekarang, terutama buat yang memang sebelumnya sudah punya cita-cita ke Amerika tapi belum tahu gimana caranya. Oke, this is your way, this is the time for you ya. Dan kalau yang belum punya impian, oke, ayo. Bermimpilah, mulailah bermimpi. Mulai bermimpi dari sekarang. Tapi aku lupa lah Pak Puji nanyain, Yanti. kan Mas Wisnu tuh langsung 3 program Fulbright sekaligus gitu ya. Maksudnya bukan sekaligus di embat, tapi dapat semua. Berarti Spesial sekali. mungkin loh untuk apa? Kan programnya macam-macam gitu ya. Kita dapat sekarang untuk yang S2, next untuk S3-nya, next untuk Humphrey-nya. Jadi mungkin banget. Sangat mungkin Ini buktinya. Luar Ya kan? biasa, Pak Wisnu. Sangat menginspirasi. Terima kasih. So, Oke, for closing statement ya, for our closing statement dari Pak Wisnu mungkin ada yang mau disampaikan? Ya kalau menurut saya sih untuk Anda yang ingin apply Fulbright, try it. Jadi biasanya
saya dengar kalau setiap kali ada aplikasi applicant Fulbright to apply itu, pasti pertanyaannya berapa kali udah apply Fulbright? Mantap lah. Biasanya lebih dari sekali. Kenapa mau apply lagi? Karena nah itu biasanya tuh Iya. itu motivasi. Iya. Jadi buat teman-teman yang apply Fulbright, kalau ditolak jangan putus asa. Coba terus ya, Pak, ya? Lagi, Siapa apply lagi. mantan gubernur apa gubernur Pak itu yang Siapa? running for president? Anies. Pak Anies Ya. 3 kali loh 3 kali. 3 kali. ditolak. Oh, luar biasa. Jadi, nggak ada Tapi akhirnya salah. diterima. Terima akhirnya. Perseverance, guys. Ya, kalau yang bisa sekali diterima kayak Bu Yanti ini ya keren. Vini visi, kekuatan doa ibu. Ya, itu ya. Tapi doa kalau ibu. yang nggak diterima jangan putus asa, apply aja. Coba terus ya, Pak ya. Ya, jadi misalnya kalau misalnya Anda tidak terima, Anda cukup lihat kira-kira apa ya? Apakah tokoh saya kurang tinggi? Apakah pengalaman organisasi saya kurang? Misalnya Anda ikut kelompok himpunan mahasiswa atau apa? Anda tetap ikutin itu atau ikut ke aktivitas di masyarakat, Yep. Karang Taruna lah, apalah. Aktif volunteer. Itu dilengkapi. Nulis juga, nulis penting banget. Semakin CV Anda menunjukkan banyak ada balance antara akademik dan sosial, maka itu biasanya akan dipertimbangkan lebih baik. Iya, iya. Ya, termasuk intinya. Betul. Itu aja sih. Makasih Pak Wisnu. Kalau Bu Yanti, closing statement please. Closing statementnya, mungkin mau sharing perasaan aja kali ya teman-teman. Kalau seandainya seorang Yanti, seorang Irianti Usman nggak pernah dapat beasiswa Fulbright, ya, mungkin saya tidak akan pernah menjadi diri saya yang seperti sekarang ini, yang nyaman dengan tubuh sendiri, nyaman dengan apa yang ada di otak, nyaman dengan ada yang di hati. Istilahnya dunia ini rasanya bisa lah kita handle gitu ya. Nggak ada yang rasanya nggak mungkin tuh dicapai asalkan kita berikhtiar aja dan berdoa. Jadi itu berubah banget dari dulu. Dulu orangnya sangat nggak pedean gitu. Nah ini gara-gara Fulbright ini luar biasa. Terima kasih Fulbright. Be a better version of yourself. Yes, Fulbright I become a scholarship. better version of myself. Ya, sangat pede jadinya. Biasa, Bu Yanti. Baik, terima kasih. Kalau gitu saya rasa itu akhir dari podcast kita hari ini. Jadi kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Yes. Tapi untuk saat ini terima kasih banyak Pak Wisnu. Bu Terima kasih Yanti, banget, atas Mas. inspirasinya. Terima kasih banget. Semoga sukses dan sehat selalu. Dan Sobat Cendekia, chase your dreams. Chase your dream. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.